Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Jamaknya masoib. Di sini disebutkan musibah-musibah yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan kaumnya. Musibah di sini bentuknya al-uqubah wal azab. Bentuknya sanksi dan azab. Karena Fir'aun dan kaumnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Lam tanfa' Fir'aunu wa qaumuhu al-mau'izata al-hasanah min Musa alaihissalam. Fir'aun dan kaumnya tidak dapat menerima manfaat dari nasihat yang baik yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bal isdadu uluwan fil ard wa tughyanan wa ta'dziba lil mu'minin. Melainkan mereka bertambah sombong di muka bumi dan melampaui batas, melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dan menyiksa orang-orang yang beriman. Iza hadza da'a Musa rabbahu qaila ya rabbi innaka a'taita fir'auna wal ashrafa min qaumihi zinatad dunya wa bahjataha minal amwali wa thiyab al fakhirah wal qusur wal janain wa sultan. Maka pilihan terakhir, Nabi Musa sudah menyampaikan nasihat kepada Fir'aun, sudah memberikan al-mau'izah hasanah, tapi tidak berhasil juga. Maka cara kedua adalah doakan mereka. Sebab itulah Nabi Musa setelah kondisi yang disaksikan oleh Nabi Musa bahwa Fir'aun dan kaumnya tidak akan bisa menerima nasihat yang baik, tidak akan bisa menerima ajakan untuk memeluk agama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan terakhir Nabi Musa berdoa kepada Allah taala sambil beliau menyatakan dan mengutarakan doa tersebut kepada Allah dengan mengawali doa, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka a'taita Fir'aun wal ashrafa min qaumihi, kau telah memberikan kepada Fir'aun dan ashraf, pejabat-pejabat yang ada di sekitar Fir'aun, perhiasan dunia, ya, min qaumi dari kaumnya, zinatad dunya, perhiasan dunia dan kemegahan daripada harta-harta benda, pakaian-pakaian yang mewah,
istana-istana, kebun-kebun, dan kekuasaan. Akan tetapi mereka ghabalu hadhihi ni'ama bil 'inad wal kufri. Kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada mereka, mereka menerima nikmat tersebut dengan membangkang kepada Allah dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sarafun nasa 'anil iman bik. Bukan hanya mereka mengkufuri nikmat Allah, tapi bahkan juga mereka menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan di sini disebut al-amwal. Harta itu juga nikmat dari Allah, sekaligus ujian dari Allah. Orang kaya itu diuji dengan kekayaan, orang susah diuji dengan kefakiran. Dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Bahkan salah satu ulama besar mengarang kitab tentang syukur, pentingnya syukur. Said Abdullah Al-Ghumari menulis kitab Al-Arba'in Al-Ghumariyah, 40 hadis yang membahas tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat yang kita rasakan saat ini di dunia, sekecil apapun nikmat itu, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud menyatakan, air dingin yang saya minum juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan nikmat tersebut. Dan digunakan untuk apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu pun akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Fir'aun diberikan nikmat harta, perhiasan dunia, pakaian-pakaian yang mewah, istana-istana, kebun-kebun dan kekuasaan. Akan tetapi mereka menerima nikmat-nikmat itu dengan membangkang dan mengkufuri. Dan bukan hanya di situ, bukan hanya di situ saja, mereka menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma imhaq mahaqa yamhaqu imhaq amwalahum wa zid qulubahum qaswatan wa inada. Ya Allah, hapuskanlah seluruh harta mereka. Ini doanya Nabi Musa kepada Firaun dan kaumnya yang durhaka kepada Nabi Musa. Ya Allah, hapuskanlah harta-harta mereka dan tambahkanlah keras di dalam hati mereka. Orang yang paling jauh dengan Allah, orang yang hatinya paling keras. Maka hukum kebalikan, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang hatinya paling lembut. Lembut bukan berarti kemayu, ya. Kemayu, ya. Punya rahmat, punya kasih sayang. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya pribadi yang sangat luhur. Beliau kalau berinteraksi dengan sesama manusia itu sangat ramah, sangat indah akhlaknya. Ya. Bahkan dikatakan musuh-musuhnya ketika mencaci beliau di depan umum, beliau tidak marah. Beliau tidak marah. Tapi ketika sudah di medan perang, menjadi seorang yang sangat pemberani. Dan sejarah mencatat ketika berduel satu lawan satu menghadapi algojo yang tidak pernah kalah dalam duel seperti di Khaybar, ya. Beliau duel dengan Al-Harith dan Ma'rab, tokoh Yahudi. Kedua-duanya mati di tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Amrun bin Abdul Wud,
salah satu tokoh Quraisy yang tidak pernah kalah di dalam duel, juga terbunuh di tangannya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau sangat berani di dalam peperangan, sangat keras dalam peperangan. Tapi ketika dalam situasi normal, interaksinya dengan manusia itu menampilkan akhlak yang sangat indah. Nah, itu gambaran pribadi yang luhur yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini dikatakan, ya Allah tambahkanlah, kata Nabi Musa, keras dalam hati mereka. Ghazwah, bahasanya ghazwatul qulub. Wa inna ab'ada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Hati yang lembut, hati yang sudah bersih, itu mendatangkan derajat yang sangat cepat usul ilallah, sampai kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf namanya qalbun sofi, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada ria. Pokoknya hatinya bersih. Nah, orang semacam ini, 2 rakaatnya dia dengan 1000 rakaat orang yang hatinya keras, cukup dia 2 rakaat sudah sampai kepada Allah. Berapa banyak tokoh-tokoh besar hanya dengan 1 ayat merubah dia yang tadinya perampok jadi seorang wali min auliyaillah. Karena hatinya sudah suci dan bersih, dia merespon itu. Fudail bin Iyad, mantan perampok, berubah menjadi seorang wali min auliyaillah hanya mendengar 1 ayat surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah? Cukup 1 ayat itu sudah bisa merubah kehidupannya. Yang awalnya menjadi perampok berubah menjadi seorang wali min auliyaillah karena hatinya sudah siap merespon itu. Bahkan masuk di dalam tabaqat salah satu gurunya Imam Syafi'i bernama Imam Fudail bin Iyad. Karena qalbun sofi, hatinya sudah bersih. Ada juga tokoh ulama Al-Habib Muhammad Al-Haddad, guru dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Apabila mengajar kitab Ihya Ulumuddin kepada murid-muridnya, masuk ke fasal bab amradil qulub, bab yang membahas penyakit-penyakit hati. Beliau ini dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, dididik oleh guru-gurunya. Ya, yang mereka didik bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi dididik juga kecerdasan spiritual dan emosional. Ditarbiyah hatinya menjadi suci dari kecil. Sudah menjadi ulama besar, mengajar kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali sampai di bab penyakit-penyakit hati. Ketika disebutkan al-hasad, iri hati, beliau tanya ke muridnya, iri hati itu seperti apa rasanya? Sampai ke bab sombong, sombong itu bagaimana? Artinya apa? Dari sejak kecil sampai beliau menjadi ulama besar, belum pernah merasakan penyakit hati. Dan pernah rasa iri hati itu bagaimana? Maka ditanya ke muridnya, coba kalian jelaskan iri hati itu bagaimana, rasanya bagaimana? Saya hanya bisa ngajar, tapi rasanya saya belum tahu. Sampai di bab sombong, sombong itu bagaimana sih? Bab ujub itu bagaimana? Bangga diri. Artinya beliau tidak pernah merasakan penyakit-penyakit hati, sehingga beliau bertanya ke murid-muridnya. Nah, orang semacam ini itu magomnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Musa mendoakan Fir'aun ini ditambah lagi hatinya yang keras bertambah keras, kata Nabi Musa dalam doa. Ya. Dan wa'inada, inat itu artinya keras kepala.
inat, membangkang. Fala yuwaffaqu lil iman hatta yarau al-'adzaba al-alima. Maka jangan diberikan mereka petunjuk. Ini Nabi Musa punya doa kepada Fir'aun. Janganlah diberikan kepada mereka taufik, petunjuk kepada keimanan, sehingga nanti mereka akan melihat azab yang pedih dengan mata mereka yang akan menimpa mereka. Bihadza da'a Musa rabbahu wa ammana ala qawlihi akhuhu Harun. Jadi Nabi Musa berdoa tadi, yang mengaminkan Nabi Harun, ya, yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nah, ini juga sebagai dalil, ya, bahwa ada doa kita, satu orang berdoa kemudian yang lain mengaminkan. Di sini dikatakan Nabi Musa berdoa kemudian Nabi Harun mengaminkan. Ada satu riwayat hadis dinukilkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, dari sahabat bernama Al-Fihri, yang meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Ma min muslimin yad'u ba'duhu wa yu'minu ba'duhu illa istajaballahu du'a'ahum." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kemudian sebagian mengaminkan doanya, melainkan Allah akan mengijabah doa mereka. Dalam sholat juga kita berdoa berjamaah. Baca surat Fatihah itu doa. Surat di dalam Al-Quran yang isinya ada doa. Sebab itulah ditutup dengan lafaz amin. Amin, permohonan kepada Allah agar doa diterima. Amin artinya istajib. Ya Allah, terimalah doa kami. Itu arti dari amin. Berarti imam berdoa, makmum mengaminkan di dalam sholat. Jadi doa berjamaah itu satu anjuran. Belum lagi di dalam Al-Quran selalu Allah kabarkan bentuknya jamak. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berdoa. Kalau mereka bukan satu orang, mereka itu banyak. Jadi berdoa secara berjamaah. Nah, di sini dikatakan Nabi Musa berdoa, kemudian Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Faqalallahu lahuma qad ujiba du'aukuma fastamirra ala sayri fit tariqil mustaqimi watruka sabila ulaika alladhina la ya'lamuna sabila al-haqqi alladhi wuddiha lakuma. Nah, ternyata dengan doa, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, itu agrab ilal ijabah, lebih cepat diijabah doa tersebut. Mungkin di antara kita ketika berdoa, kalau doa sendiri kita tidak khusyuk, sehingga hitungannya hanya diri kita sendiri. Tapi berbeda kalau berjamaah. Saya berdoa tidak khusyuk misalnya, tapi ternyata yang mengaminkan ada yang khusyuk walaupun satu orang, maka sebab satu orang yang mengaminkan yang khusyuk itu, doa saya diijabah oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu paling minimal ada malaikat yang mengaminkan. Kalau di dalam sholat Rasul bersabda, apabila imam ya melafadzkan amin, maka ikutilah aminnya imam. Jadi imam pun disunnahkan menyatakan amin. Idza ammana al-imamu fa'aminu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila imam membaca amin, maka makmum ikut membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Abu Nuaim, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Apa maksud dari hadis ini? Ketika kita sholat, imam membaca Fatihah, selesai baca Fatihah, membaca amin. Amin bukan bagian dari surat Fatihah ya. Dia di luar surat Fatihah. Tapi sunnah melafadzkan amin karena sebagian isi, tidak seluruhnya, sebagian isi dari suratul Fatihah adalah doa. Ketika imam membaca amin, makmum juga ikut membaca amin. Ternyata Nabi jelaskan pada waktu yang sama ada malaikat juga mengaminkan. Jadi bisa dibayangkan, malaikat mengaminkan doanya kita secara berjamaah. Maka tentu lebih cepat diijabah oleh Allah Ta'ala karena doanya malaikat mustajab. Dalam riwayat yang lain, kita kalau ingin doa kita cepat diijabah oleh Allah Ta'ala, kita doakan orang lain, bukan doakan diri kita. Kalau kita doakan diri kita, itu tergantung. Kalau kita doanya baik, doanya benar, khusyuk, baru bisa diterima. Tapi kalau hatinya lalai, pikirannya tidak fokus, Nabi katakan doa itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafirillahi. Rasul mengatakan, doalah kepada Allah dalam keadaan yakin, karena sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati orang yang lalai. Jadi jelas Nabi mengatakan, kita kalau doa hatinya tidak fokus, konsentrasinya tidak ada khusyuk di situ, maka tertolak. Tapi berbeda jika malaikat yang mendoakan kita. Pasti doanya malaikat itu mustajab, karena malaikat berdoa dalam keadaan khusyuk. Malaikat doa dalam keadaan menghadirkan hatinya. Maka Rasul mengajarkan satu cara, kita ketika mendoakan orang lain, di saat itu juga malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Ya, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithlim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi, lahir 631, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya tidaklah seorang muslim dia berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, melainkan malaikat akan mendoakan kepada dirinya dengan doa yang sama. Nah, ketika malaikat mendoakan kita, dipastikan doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ketika mendoakan orang lain, itu pahalanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Di dalam riwayat kitab Al-Qirtas, ya, Syarah Ratibul Attas, di situ ada kutipan hadis, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, siapa yang beristighfar kepada saudara-saudaranya yang mukmin maupun mukminat, kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minat hasanah, dia dapat pahala sebanyak orang mukmin dan mukminah di dunia ini. Jadi kalau sensus menyatakan seluruh kaum muslimin di dunia ini 2 miliar, contoh atau misal 2 miliar orang, kita doanya pakai istighfar kepada mereka, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nabi katakan pahala yang dia dapat sebanyak jumlah kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau ada 2 miliar, dia dapat 2 miliar pahala.
2 miliar hasanah. Subhanallah, begitu mudah ya kita ini dapat pahala, dapat hasanah dari Allah Ta'ala. Nah, jadi doa berjamaah ini dalilnya sangat banyak ya. Bahkan di dalam sholat juga kita doa secara berjamaah di surat Fatihah. Kemudian dikatakan di sini, teruslah kalian berjalan di jalan yang lurus, tinggalkanlah jalan orang-orang yang mereka tidak mengetahui jalan kebenaran. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini bahasa kiasan. Jalan lurus itu adalah agama Islam. Ya. Jadi jangan dibawa ke jembatan di hari kiamat. Itu konteksnya berbeda. Shiratal Mustaqim itu dalam surat Fatihah tidak berbicara jembatan di hari kiamat, tapi berbicara tentang bahasa kiasan di atas agama yang benar, agama Islam. Namanya isti'arah di dalam ilmu balaghah. Bab isti'arah. Jadi artinya ihdinas siratal mustaqim, yaitu ihdinal Islam kas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke agama yang benar, agama Islam. Agama Islam seperti jalan yang lurus. Dan tinggalkanlah ya jalan-jalan yang menyimpang dari kebenaran. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya. Nabi Musa berdoa, wahai pencipta kami. Para nabi kalau kita teliti di dalam Al-Quran, kalau doa pasti diawali dengan kata Rob, Robbi atau Robbana. Itu namanya rububiyah. Jadi meyakini bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Allah itu memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak. Sesuka hati Allah lakukan apapun, gak ada yang larang. Wah, kekuasaannya kekuasaan mutlak. Nah, sehingga kita diajarkan untuk meyakini semua perbuatan yang kita lakukan dan makhluk lakukan itu adalah makhluk. Af'alul makhluqi makhluqah. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Jangan sampai kita memiliki pandangan bahwa ada perbuatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Berarti ada kekuatan lain. Ada kekuasaan yang lain. Kekuasaan mutlak Allah pun tidak ada waktu itu. Seandainya kita mengatakan saya melakukan ini karena perbuatan saya, karena kekuatan saya, pada waktu itu Allah tidak terlibat di situ. Kekuasaan Allah terbatas. Maka para anbiya memulai dengan kata Rob. Rob itu artinya yang menciptakan dan yang mengatur segala sesuatu. Apakah hal yang tidak baik juga dari Allah? Hakikatnya semua dari Allah. Akan tetapi ada adab dan etika. Jangan sering-sering menyalahkan Allah. Laisa syar'un sab ilaih. Tidak ada keburukan dinisbatkan kepada Allah, itu bahasa akhlak, bukan bahasa akidah. Kalau akidah semua Allah yang atur. Tapi ketika masuk kepada akhlak dan adab, tidak boleh kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Juwaini mengatakan ada iktisab sekian persen Allah mengatur, tapi Allah berikan akal sekian persen, dia memilih takdir baiknya dan takdir buruk. Menurut Imam Juwaini. Apakah yang buruk juga itu ciptaan Allah? Kalau bahasa akidah, yang baik maupun yang buruk semua di bawah kekuasaan Allah. Tapi akhlak gak boleh kita mengatakan ya khaliqal khinzir misalnya, wahai yang menciptakan babi. Sekarang babi hewan yang baik itu tidak. Gak ada kebaikan itu, Bang. Allah sudah ciptakan, kemudian dinyatakan najis oleh para ulama, haram dimakan. Hewan yang kotor, buruk, tidak ada kebaikan itu, Bang. Tapi apakah kita lantas mengatakan bahwa kenapa Allah ciptakan babi?
Padahal babi itu buruk. Ya, haknya Allah. Allah berhak menciptakan segala sesuatu untuk menguji makhluknya, untuk menguji hambanya. Tapi kalau bab etika jangan sebut begitu. Yang buruk-buruk kita hindari nisbatkan kepada Allah. Yang baik-baik kita nisbatkan kepada Allah. Yang buruk-buruk salahkan diri sendiri. Begitu. Itu masuk bab akhlak, bab etika. Tapi kalau bab akidah, semua di bawah aturan Allah. Tidak ada makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada. Perbuatan makhluk juga makhluk. Gitu. Itu di dalam bab akidah. Makanya para anbiya ketika memulai doa selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana. Selalu Rabb. Untuk mengakui bahwa semua diatur oleh Allah. Gitu. Semua diatur oleh Allah. Wahai Rabb, sesungguhnya engkau berikan kepada Fir'aun dan engkau penuhi dirinya dengan perhiasan dan harta-harta di kehidupan dunia ini. Wahai Rabb kami, Kau memberikan itu agar mereka menyimpang dari jalan-Mu. Wahai Rabb kami, hapuskanlah seluruh harta-harta mereka dan keraskanlah hati-hati mereka. Sesungguhnya mereka tidak beriman hingga nanti mereka akan melihat azab yang pedih. Maka Allah Ta'ala menjawab, Qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah Ta'ala menjawab, sungguh telah diijabah doa kalian berdua, maka fastaqima, istiqomalah kalian berdua di atas kebenaran. Istiqomah ini artinya konsisten di atas kebenaran, namanya istiqomah. Para ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat para wali. Jadi orang yang taat dalam syariat, berpegang dengan hukumnya Allah secara total dan istiqomah, itu lebih hebat dari orang yang terbang di atas udara. Lebih hebat dari orang yang bisa tembus dinding. Lebih hebat dari orang yang kasyaf. Maka mereka mengatakan berpegang teguh kepada syariat itu lebih hebat dari semua hal-hal yang disebut dengan keramat para aulia itu. Ya. Kalau mau mengikuti agama karena melihat hal-hal yang aneh-aneh begitu, nanti khawatir akhir zaman Dajjal muncul, mereka akan beriman ke Dajjal. Karena Dajjal membawa hal-hal yang ajaib-ajaib. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Orang mati dihidupkan bisa. Kalau kita beragama standarnya harus melihat hal-hal yang ajaib, baru kita melihat ini guru kita yang benar nih. Dia membawa keramat, membawa istidraj kalau bahasa orang-orang yang musuhnya Allah tapi diberikan kelebihan, namanya al-istidraj. Bisa menurunkan makanan dari langit, bisa berpindah tempat dalam sesaat. Oh, Dajjal dikasih kelebihan yang luar biasa. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi itu saja, khawatir nanti bisa beriman kepada Dajjal. Karena ngikutnya kepada hal-hal yang ajaib-ajaib, bukan mengikuti kepada hukum Nabi Muhammad SAW. Makanya syariat itu di atas segala-galanya. Bahkan saya dapat satu kitab karya ulama Indonesia, Syekh Mahfud Termasi, ulama Indonesia asal Pacitan, jadi guru besar di Makkah Al-Mukarramah, menulis kitab berjudul Inayatul Muftaqir bima yata'allaqu bi Sayyidina Khidir, membahas tentang Nabi Khidir alaihissalam. Saking hebatnya Dajjal, yang membunuh Nabi Khidir Dajjal. Nabi Khidir ini kan ada dua pendapat. Ada sebagian mengithbat,
meyakini bahwa masih hidup sampai saat ini. Ya, seperti Imam Nawawi meyakini juga, Ibnu Hajar Al-Haytami meyakini juga, Syekh Mahfud Termasi sendiri meyakini masih hidup. Ya, Said Ahmad Al-Badawi dan golongan para sufi percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Ada juga yang mengingkari, sudah meninggal. Nabi Khidir sudah wafat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, Ibnu Arabi Al-Maliki, mereka kelompok yang menyatakan Nabi Khidir telah wafat. Terlepas dari perbedaan itu, ada satu riwayat hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Nanti Dajjal muncul, ada seorang laki-laki yang memberikan kabar kepada umat bahwa itu adalah Dajjal. Dia mendustakan Dajjal. Dan lelaki ini nanti dibunuh, dibelah oleh Dajjal, mati, kemudian dihidupkan lagi, dibelah lagi, mati lagi, sampai berulang-ulang kali, dan pada akhirnya lelaki tersebut meninggal dunia. Menurut Syekh Mahfud Termasi dan beberapa ulama lainnya, bahwa mengatakan lelaki tersebut yang di akhir zaman, yang dibunuh oleh Dajjal, yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis, dia adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Luar biasa. Jadi Nabi Khidir wafat di tangan Dajjal. Nah, Dajjal matinya di tangan Nabi Isa. Di mana lokasi dibunuhnya Dajjal? Di Babul Lut, dekat Gaza, Baitul Maqdis. Babul Lut itu tempat di mana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ikut agama itu, lihat syariatnya, megang hukumnya, di mana mereka berpegang teguh dengan hukumnya Nabi Muhammad. Itu guru yang benar. Dia berakhlak dengan akhlak Rasul SAW, mengikuti akhlaknya Nabi. Itu benar. Jangan mengikuti yang terbang-terbang. Ya. Para sahabat banyak yang tidak punya keramat. Sahabat Rasul yang punya keramat bisa dihitung. Tapi apakah yang tidak punya keramat itu mereka derajatnya rendah di sisi Allah? Tidak. Karena keramat itu bukan standar kemuliaan seseorang. Standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu ketakwaan, kebersihan hati, akhlak yang mulia, amal soleh itu. Walaupun tidak diingkari ya, itu bonus kalau bahasa kita. Bonus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, istajaballahu doa Musa fa'agaba Fir'aun wa qaumahu bil jazbi wal qahti wa naqsin min thamarati zar'i wal ashjar. Ternyata doa Nabi Musa diijabah oleh Allah Ta'ala. Fir'aun dan kaumnya dihukum, di mana di kota mereka mengalami masa kekeringan panjang, masa paceklik. Al-qah itu artinya paceklik, kekurangan buah-buahan, pangan, makanan, kekeringan, gagal panen. Akhirnya mereka itu menyadari bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa ada kekeringan? Bisa saja kan Tuhan rubah tuh jadi masa-masa subur. Ternyata Fir'aun pun tidak mampu itu. Ketika datang masa paceklik, Fir'aun pun melemah, tidak bisa merubah keadaan tersebut. Sehingga kaumnya itu, mereka berpikir bahwa Fir'aun ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan, bisa dia rubah masa kekeringan menjadi masa subur. Masa tidak turun hujan, dia sebagai Tuhan bisa menurunkan hujan. Maka lemahlah Fir'aun di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam bab akidah, Allah itu mampu memasukkan orang berbuat baik ke dalam neraka. Bisa tidak? Kita taat, tapi Allah masukkan kita ke dalam neraka. Bisa. Bagi Allah gak ada kewajiban. Saya berbuat baik, maka Allah wajib memasukkan saya ke dalam surga. Gak ada kewajiban bagi Allah. Tapi harus diingat, Allah punya sifat adil. Masa orang berbuat baik, Allah perintahkan orang taat, orang bertakwa diberikan surga. Itu janjinya Allah dalam Al-Quran.
Itu sifat adilnya Allah. Tapi kewajiban bagi Allah tidak ada. Allah wajib memasukkan orang-orang yang takwa masuk ke dalam surga, enggak ada. Tidak ada kewajiban. Nah, itu yang disebut dengan kekuasaan mutlak. Malikul muluk, kalau dalam bahasa Asmaul Husna, Malikul muluk, raja di atas seluruh raja. Kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan, ya, ketika masa paceklik itu terjadi di kota di Mesir, Fir'aun pun menjadi lemah dan seluruhnya berpikir bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Karena Fir'aun tidak mampu merubah keadaan krisis mereka, keadaan paceklik mereka, itu Fir'aun tidak mampu merubahnya. Berarti Fir'aun itu adalah apa? Makhluk juga, bukan Tuhan. Tapi tabiat mereka, orang-orang yang ada waktu itu memang tidak bisa menerima nasihat. Sayyidina Ali mengatakan kalau memberikan nasihat, lihat orangnya juga. Jangan sampai akhirnya sebab kita memberikan nasihat, orang itu mencela Tuhan kita. Orang itu mencela Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memberikan nasihat, dilihat, oh kira-kira ini bisa terima nih nasihat. Contoh misalnya, ini orang kita sudah tahu kalau kita kasih nasihat, dia pasti membangkang. Tolong, ini saya sebagai saudara mau menyampaikan, ini saya perhatikan bertahun-tahun kau tidak pernah sholat. Saya sebagai sepupumu mau menyampaikan itu. Apa urusannya? Urusannya di sendiri. Sholat. Akhirnya dia sudah menghina sholat. Apa yang sholat? Secara tidak langsung kita sudah menggiring dia melakukan satu dosa besar. Karena mengingkari sholat. Tapi pakai cara pelan-pelan gitu. Itu minuman keras di awal-awal Islam tidak langsung diharamkan, tapi bertahap. Itu uslub dakwah, cara berdakwah. Cara berdakwah, dilihat kondisinya, apakah mereka sudah siap menerima ini? Dibutuhkan waktu berlahan-lahan. Sampai pada akhirnya tahun 2 Hijriah atau 3 Hijriah baru diharamkan. Jadi selama di Makkah itu Nabi 13 tahun. 13 tahun di Makkah sampai hijrah ke Madinah, baru tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah dalam sebagian pendapat diharamkan minuman keras. Kenapa bisa begitu panjang? Karena butuh uslub, cara, proses, ya. Berlahan-lahan, tadrijah. Kemudian terakhir di sini, yang mereka tidak bisa menerima nasihat, maka ditimpakan musibah. Maka datang kepada mereka nih, ini karakteristik Firaun dan kaumnya. Kalau masa subur tiba, Firaun bilang saya yang ciptakan itu. Ini subur, saya yang buat itu subur. Panen melimpah, itu dari saya, kata Firaun. Tapi ketika masa kekeringan muncul, ini gara-gara Musa nih. Ini sebab kesialan, sebab Musa, kata Firaun. Wa in asabahum ma yasubuhum kaqahatin aw musibah tanzilu bihim yatasha'amu bi Musa wa man ma'ah. Kalau ada masa-masa sulit, masa paceklik, mereka salahkan ini sebab Nabi Musa dan pengikutnya. Gitu.